Nggak ada yang bilang kiblat doa di langit. Kiblat sholat ya kiblat doa juga ke arah Ka'bah. Kalau kiblat doa dari langit harusnya kita begini dong. Masalah ke langit itu masalah hati kita ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan menepis 3 syubhatnya yang menyambar-nyambar dari Ustadz Firanda Ardija. Yang pertama, tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya langit adalah kiblat doa. Kita menjawab ini dengan apa yang dijawabkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Kata beliau, nafyul ilmi la yalzamu minhu nafyul wujudi. Ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, tidak otomatis berarti sesuatu itu mesti tidak ada. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kamu tidak tahu bahwa saya misalnya punya uang, bukan berarti uang saya tidak ada. Kamu saja yang tidak tahu. Ini kan logis sekali. Ketika Firanda tidak tahu bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa langit itu kiblatnya doa, bukan otomatis tidak ada fakta bahwa langit itu kiblatnya doa. Hanya Firanda saja tidak tahu, kan begitu. Lalu bagaimana? Apakah benar? Ya, sudah sering dibahas oleh pansos lagi ya, oleh Yai Sani itu, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Murtado Az-Zabidi, Imam Al-Mutawalli, Zahid Al-Kautsari, Imam Al-Qurtubi. Banyak sekali. Abu Bakar Ar-Razi, abad keempat bahkan, itu sudah menarasikan bahwasanya langit itu kiblatud du'ai. Nah, Anda bisa cari, saya nggak terlalu fasih kalau harus baca ibarahnya ya. Saya baca-baca di Google begitu. Jadi bukan berarti tidak ada, walaupun Firanda bilang tidak ada. Anggap saja Firanda bilang tidak ada karena tidak tahu. Dan ketidaktahuan dia tidak menentukan ini tidak ada. Sudah final ya, satu. Yang kedua, kata Firanda itu, kalau kiblatnya doa itu adalah di langit, maka seharusnya berdoa itu begini, gitu. Tangannya begini. Badan, tangan, muka dihadapkan ke langit semua. Itu sebetulnya, ya sekali lagi, karena tidak baca bagaimana diksi ulama ketika mengatakan bahwa langit itu kiblat doa. Saya baca di berbagai literatur, itu mesti ada kemiripan. Bahasa Arabnya begini kalau tidak salah. Ju'ilatis sama'u kiblatad du'ai kama ju'ilatil ka'batu kiblatas solati wal ardu kiblatas sujudi. Kira-kira seperti itu. Jadi langit dijadikan sebagai kiblat doa sebagaimana atau sama dengan Ka'bah dijadikan kiblatnya salat dan bumi dijadikan kiblatnya sujud. Apa kesamaannya? Ini yang penting. Annallaha munazzahun ayyatamakkana fis sama'i au fil ka'bati au fil ardi. Jadi kesamaannya di situ. Jadi kenapa ulama menarasikan bahwa langit itu kiblatnya doa? Untuk menepis bahwa Allah di langit. Kenapa? Karena kalau misalnya langit itu adalah bukan kiblat doa tapi tempatnya Allah, sehingga kita kalau berdoa menghadap ke atas, otomatis kita sholat menghadap ke Ka'bah, berarti Allah ada di Ka'bah. Sujud kita menghadap ke bumi, berarti Allah ada di dalam tanah. Itu narasinya jelas. Itu Az-Zabidi menukil perkataannya Imam Al-Turtusi ya. Jadi itu kesamaannya di situ. Langit sebagai kiblat doa sama dengan Ka'bah sebagai kiblat sholat, sama dengan bumi sebagai kiblat sujud. Apa kesamaannya? Sama-sama bukan kita menghadap kepada tempatnya Allah, itu saja intinya. Dan langit sebagai kiblat doa itu adalah ta'abud mahdoh. Ya. Jadi itu sudah perintahnya seperti itu. Kalau berdoa kita mengangkat tangan, wakila wajah juga menghadap ke langit. Badan tidak. Jadi bedakan antara kiblat dalam sholat. Kiblat dalam sholat itu kan kita wajib menghadap wajah dan dada. Tangan kan tidak perlu. Artinya tidak wajib tangan kamu menghadap begitu kalau sholat kan. Kamu tangan kemana kan tidak wajib. Yang wajib kan dada sama wajah. Kalau ke langit itu tangan. Ya. Tangan pun bukan telapak tangannya begini, tapi diangkat ke atas. Diangkat. Begitu juga wakila wajah. Ini berarti berbeda. Memperlakukan kiblat tangan dalam doa dengan kiblat dalam sholat. Nah, kata Al-Qurtubi, ya memang benar bahwa Ka'bah itu kiblatnya sholat, kiblatnya doa. Sehingga Nabi kalau berdoa di sekeliling Ka'bah, badannya menghadap ke Ka'bah, berarti Ka'bah juga kiblat dalam doa, tetapi tangannya ke atas. Kiblatnya tangan di dalam doa, begitu sajalah gampangnya ya. Kalau ditafsir ya, bukan kiblat kita menghadapi dengan badan harus tidur, bukan. Seperti itu. Itu bahasa ulama begitu.
Jadi jangan dikira mentang-mentang kiblat lalu sama dengan kiblatnya sholat. Perhatikan, inilah tidak memahami tasbih. Memang langit sebagai kiblat disamakan dengan Ka'bah sebagai kiblat. Langit sebagai kiblat doa disamakan dengan Ka'bah sebagai kiblat sholat. Tapi kesamaannya bukan sama-sama dihadapi dengan muka dan dengan badan. Enggak. Sama-sama bahwasanya Allah tidak berada di kiblat itu. Gitu. Sujud kiblatnya tanah. Bukan berarti kamu kalau sujud, ya kalau sujud ya menghadap ke tanah ya. Tetapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah bahwasanya yang kamu hadapi itu, arah yang kamu hadapi itu entah kiblat, entah langit, entah Ka'bah maksudnya, entah langit, entah tanah, bukan tempatnya Allah. Atau Allah tidak di situ gitu loh. Itu kesamaannya. Jangan membuat kesamaan-kesamaan sendiri. Dalam tasbih itu kan ada wajhu syibhi. Ada poin yang disamakan. Misalnya ada Markona sama dengan Luna Maya. Mukanya yang mirip. Nggak mesti dia sama-sama artis. Nggak mesti sama-sama orang Bali. Nggak mesti sama-sama umurnya berapa. Nggak mesti sama tingginya berapa. Wajhu syibhihnya apa? Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti macan. Apa kesamaannya? Fisyaja'ah, keberaniannya. Nggak mesti sama dengan macan ada bulunya. Nggak mesti taringnya. Nggak. Jadi poinnya di situ. Langit kiblatnya doa. Ka'bah kiblatnya sholat. Bumi kiblatnya sujud. Apa kesamaannya? Sama-sama ingin. Ini yang poin. Bukan tempatnya Allah. Anallaha munazzahun ayyatamakana fi tilka al-qiblah. Baik kiblat yang langit, baik kiblat yang Ka'bah, baik kiblat yang bawah. Kalau misalnya kita berdoa ke atas karena Allah ada di atas, lalu tangan kita menghadap ke atas, muka ke atas, berarti ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, Allah ada di Ka'bah. Kalau kita sujud, Allah ada di dalam tanah. Nah, itu kan ya. Ini kan konsisten berpikir ya. Terus yang terakhir adalah ketika Firanda bilang masalah menghadap ke langit itu masalah hati kita ke Allah di langit. Nah itulah salahnya. Artinya kalau dia ngomong kita ya dia aja. Jangan dianggap ini sudah fitrah semua orang berpikir begitu. Enggak. Bahkan Imam Ar-Razi memberikan kalau secara fitrah kenapa orang berdoa itu ke atas. Karena memang dalam bahasa kita itu atas itu tempat sesuatu yang mulia. Kamu punya barang, taruhnya kalau bagus kan di atas. Tidak mungkin taruh sembarangan di bawah. Satu. Yang kedua ada juga yang mengatakan langit itu tempatnya pencatatan amal, tempatnya surga, asal turunnya hujan, asal turunnya rezeki, tempat para malaikat. Jadi memang tempat yang agung, tapi bukan tempatnya Allah. Paham ya? Jadi kita meminta kepada porosnya gitu. Porosnya segala sesuatu takdir kita ditulisnya di situ, lauh mahfud di situ, maka kita minta mengarah ke sana. Dan yang mengarah ke sana tangan, bukan badan dan muka, atau wakilah tangan dan wajah. Jadi kan kalau memahami seperti ini nggak ada itu syubhat. Kalau langit kiblatnya doa berarti kita doa terlentang ya lucu. Kita balik saja. Kamu di depan Ka'bah kalau berdoa menghadap ke Ka'bah tangannya atau ke atas sama-sama tetap ke atas kan. Tidak mungkin kamu karena ke Ka'bah berdoanya begini kan. Terus ke Ka'bahnya kan tidak mungkin juga. Mesti sama-sama ke atas. Badan menghadap ke Ka'bah, tangan ke atas. Dan yang diperintahkan itu adalah mengangkat tangan. Namanya mengangkat ke atas. Sebetulnya begini, seringkali ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini memaksakan pendapatnya dengan menafikan pendapat yang lain. Padahal pendapat dia bukan pendapat yang paling benar, bukan pendapat yang paling kuat. Memang ada ulama yang menolak langit kiblatnya doa, tetapi daripada yang menolak masih lebih banyak yang mengatakan langit itu kiblatnya doa. Misalnya seperti yang saya bilang Syarah Aqidah At-Thahawi itu ada memang. Lam yakul ahadun minas salaf itu ada, min salafil ummah itu ada memang. Tetapi kenapa satu pendapat, satu ucapan lalu dianggap ini yang benar, yang lain salah? Kan kurang ajar namanya. Dikejar secara logika juga bisa, dikejar secara referensi apalagi. Jadi seperti itu. Maka pada akhirnya memang Allahumma hdina, semoga kita mendapatkan hidayah. Dan Allah balik kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.